Alhamdulillah Alhamdulillahil fattahil alim alladhi arsyada man istafahu li'ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa indal malikil azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahullahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizina min suhbatihi wa tiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im wa man khalafahu wa taba'a hawahu wa athara dunyahu ala ukhrahu sara buhanan bil khizyi fi adabil jahim wa kana madhmuman madhuran ma'a atba'i syaitanir rajim wal yahdharil ladhina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Amma ba'd. Sebelum kita meneruskan rukun ar-ruknul tsalis, rukun yang ketiga, al-qiyam 'alal qadir fil fardi. Al-qiyam 'alal qadir, berdiri bagi yang mampu, tentunya hanya untuk sholat fardu. Sudah kita bahas. Sholat sunnah pun sudah kita bahas. Jadi kalau sholat fardu apabila sehat wajib termasuk rukun dia berdiri. Tidak boleh dia duduk. Kecuali sholat sunnah walaupun dalam keadaan sehat boleh dia sholat duduk ya. Sebelum kita melanjutkan kajian sunnah, kajian wajib dan sunnah, bukan kajian sunnah saja, kajian wajib dan sunnah, karena membahas sholat hukumnya wajib ya. Orang sekarang heboh dengan kajian sunnah, Qadimul aham minal muhim. Dahulukan yang lebih penting, wajib lebih penting, kemudian ditambahkan sunnah maka lebih sempurna. Ibnu Jauzi beliau mengatakan, sedikit muqaddimah daripada majlis malam ini. Kebenaran pas lagi baca kitab ketemu perkataan yang bagus, nasihat buat diri sendiri dan umumnya buat yang hadir. Ibnu Jauzi beliau mengatakan, yajibu ala ma la yadri mata mautuhu an yakuna musta'iddan. Ibnu Jauzi beliau mengatakan wajib ya. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Kalau beliau mengatakan wajib, berarti hukumnya wajib. Apa yang wajib? Yajibu alam man la yadri. Wajib bagi orang yang tidak tahu. Man la yadri mata mautuhu. Bagi orang yang tidak tahu mata saya mutu, kapan dia akan meninggal dunia ya. Jadi wajib bagi orang yang tidak tahu kapan ruhnya akan diangkat, kapan jasadnya akan dipisahkan, mufaraqatul minar ruh. Al-maut itu berpisah, jasad dengan ruhnya dipisahkan oleh Allah. Maka yang mati kelihatan hanya jasadnya. Berpindah kita dari dunia, berpindah ke alam barzakh. Yang mati hanya kelihatan jasadnya, tapi ruh hidup. Makanya kalau sudah orang mati itu disebutnya ainul yakin, dia sudah lihat ya. Sudah hakul yakin, ainul yakin, hakul yakin, sudah lihat dia. Maka kata Ibnu Jauzi, beliau mengatakan wajib bagi orang yang tidak tahu kapan dia meninggal. Jawabnya apa? An yakuna musta'iddan. Wajib buat siap-siap. Jadi takdir kalimatnya yajibu an yakuna musta'iddan.
alam man la yadri mata sayamutu. Jadi wajib buat orang yang tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia, wajib untuk melakukan persiapan untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri, "Alimtu annal mauta ja'a baghtatan fa ana ubadiruhu." Kata Imam Hasan, "Alimtu annal mauta," aku tahu sesungguhnya bahwasannya annal mauta, kematian itu, ja'a baghtatan, datangnya tiba-tiba, la salam wala kalam. Malaikat izin kalau nyabut Rasul saja malaikat izin, khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad izin. Kalau kita tidak pakai izin-izin lagi, mungkin dengar salamnya, cuman kita gak dengar karena banyak dosa. Tapi tandanya ya, tandanya ada tua, sakit, ya, itu tanda. Tanda dikatakan Rasulul Maut, perantara kematian, itu tandanya. Maka Ibnul Jauzi beliau mengatakan, yajibu alam man la yadri mata sayamutu an yakuna musta'iddan. Jadi wajib bagi orang yang tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia, maka an yakuna musta'iddan, wajib dia siap-siap. Juga kata Imam Hasan tadi, aku tahu kematian itu datangnya tiba-tiba, fa ana ubadiruhu, aku pun siap-siap, kata Imam Hasan. Makanya Ibnul Jauzi beliau mengatakan, kalau begitu wala yaghtarru bisababi wasihha, kalau begitu jangan tertipu dengan masa sehat, jangan tertipu dengan masa muda. Oh, saya masih muda, nanti saja mempersiapkan kematian, masih muda. Wala yaghtarru bisababi wasihha, jangan tertipu dengan umur masih muda. Wasihha, wasihha di sini artinya walaupun sudah tua masih sehat. Karena orang udah tua tapi masih sehat, oh masih panjang umur. Kenapa? Masih sehat, masih bisa kawin 4 lagi. Sanggup. Ya. Artinya wala yaghtarru bisabab, jangan tertipu dengan masa muda, wala yaghtarru bisihha. Jadi dua hal. Jangan tertipu dengan masa muda dan juga jangan tertipu dengan masa sehat yang masih ada. Sebab ja'a baghtatan, al-mautu ja'a baghtatan, mati itu datangnya tiba-tiba. Jadi dua hal yang kita harus hindari, jangan sampai tertipu daya dengan tipu daya syaitan yang kita katakan, oh saya masih muda. Banyak kamin syabin, berapa banyak anak-anak muda meninggal wahwa ghaflah, dan dia dalam keadaan ghaflah. Wasara fi jawfi gabrihi, maka apa yang terjadi di dalam kuburannya? Adzabul kubri, yaitu azab kubur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnul Jauzi beliau mengatakan, fa inna aqalla man yamutu al asyakh. Ada yang bacanya syuyukh jamak syekh, ada yang bacanya asyakh. Ini beliau pakai kalimat af'al, jadi bacanya beliau tuliskan asyakh, bukan syuyukh. Man aqalla, fa inna aqalla man yamutu al asyakh. Menurut survei beliau pada saat itu, sebenarnya sedikit orang tua yang meninggal itu, sedikit sebenarnya. Menurut survei, fa inna aqalla man yamutu al asyakh, tidak banyak orang tua yang meninggal dengan masa tuanya, tidak banyak. Kita lihat ada orang yang sakit masa tuanya, sakit lama, dia 10 tahun di tempat tidur, yang nengokin dia 7 orang mati semua. Ya. Yang ngejenguk dia masih muda, lebih di bawah umur dia meninggal. Ya. Oke. TK di belakang ditertibkan.
Ya. Fa inna aqalla man yamutu al-asyakh. Jadi sesungguhnya akal, bisa dikatakan sedikit orang yang meninggal dunia itu sudah umur. Wa akthar beliau mengatakan, artinya terkategori cukup banyak man yamutu syubban. Ya. Cukup banyak yang dikatakan anak muda itu meninggal dunia. Walihada yahdar. Oleh karena itu, kata Ibnu Jauzi, beliau mengatakan oleh karena itu hati-hatilah, wala yaghtarru bis sababi was sihha. Jangan tertipu dengan masa muda, juga jangan tertipu dengan waktu sehat yang diberikan oleh Allah. Waktu sehat kita tidak pakai majelis ilmu. Waktu sehat kita enggak pakai buat mensyiarkan rumah Allah, majelis-majelis, sholat di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu orang-orang baik. Kita hindarkan itu. Kebanyakan orang zaman sekarang dianggap kampungan orang yang sering ke majelis. Dianggap anak-anak masjid itu anak-anak kampungan. Kebanyakan. Padahal mereka anak-anak kota. Kotanya di mana nanti? Di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita ini anak-anak kota, kita ini anak-anak modern. Yang duduk nih, yang balai, apa nih namanya nih? Lekar, ya. Nah, ini anak-anak modern. Tapi kapan modernnya? Nanti al-baqa, ya, di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini hanya muqaddimah sedikit, penyemangat buat kita sebelum meninggal dunia. Kita semangatkan diri kita untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ghazali sedang juga Al-Faqir sampaikan. Imam Ghazali mengatakan beliau mengatakan la syai'un thamratuhu ba'dal maut. Tidak ada kenikmatan buah nanti ketika kita meninggal dunia. Al-ilmu wal amal. Ada ilmu, ada amal. Jadi ada dua, ada ilmu, ada amal. Jadi ilmu yang kita belajari juga kita mengajarkan, itulah adalah buah daripada nanti kita ambil, kita petik di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita mengamalkan ilmu tersebut. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke bahasan ar-ruknu tsalis. Kalau nggak salah sudah akhir ya, sudah selesai nih. Yang keberapa? Yang ketiga itu Siri kata rukun sholat ketiga qiyam sudah dibahas sampai tata cara tidak bisa berdiri, yaitu sudah akhir ya. Artinya ar-ruknul tsalis, rukun yang ketiga, al-qiyam alal gadil fil fardi ya. Berdiri wajib bagi yang mampu ya, di dalam sholat fardu. La yajuzu lahu al-qu'udu fil fardi illa idza ajaza 'anil qiyam. Tidak boleh kita duduk di dalam sholat fardu kecuali kalau tidak mampu berdiri ya. Kalau tidak mampu berdiri, boleh saja kita duduk di dalam sholat kalau tidak mampu berdiri ya. Kaifiyatu sholati idza ajaza 'anil qiyam ya. Kalau memang sedikit kita ulang, yusolli qa'iman munhaniyan. Pertama, kalau memang tidak mampu berdiri tegak, agak munhani seperti ini, seperti orang mau ruku tapi tidak sampai ruku. Fa in ajaza shalla ala rukbatayhi. Kalau tidak mampu juga sholat di atas dengkulnya, berdiri di dengkulnya. Sudah kita bahas itu kan. Fa in ajaza shalla qa'idan. Kalau tidak mampu juga sholatnya duduk. Wal afdar an yakuna muftarishan. Duduknya boleh sebagaimana mau duduk. Duduk seperti ini boleh.
ya. Asal jangan duduk seperti di warung kopi begini sholatnya. Ya, Allahu Akbar. Ini duduk di warkop, ya. Yang afdolnya muftarishan. Duduk muftarishan itu duduk seperti apa? Duduk seperti at-tahiyatul awal. Nah, itu lebih afdol. Tapi kalau orang-orang tua yang udzur, yang kakinya nggak bisa, dia boleh duduk seperti apa? Duduk seperti ini. Apa orang Betawi bilang duduk apa seperti ini? Besila, ya. Besila. Fa in ajaza shalla qa'idan wal afdalu an yakuna muftarishan. Fa in ajaza shalla muttaji'an, sudah dicontohkan minggu yang lalu, bulan yang lalu. Wal aula ala jambihil ainan, dan yang lebih afdal sebelah kanan. Maka sholat jenazah itu kalau kita lihat sebelah kanan, ya, jenazahnya kita kepalanya itu sebelah kanan menghadap kiblat. Fa in ajaza shalla mustalqiyan, kalau tidak mampu juga sholat terlentang, kakinya menghadap kiblat agak didirikan, kepalanya ditaruh bantal, ya. Sudah semua kalau nggak salah itu dibahas, ya. Fa in ajaza au ma'a bi ajfanihi, nggak mampu juga pakai kelopak mata isyarat. Ini artinya mengartikan betapa pentingnya sholat. Tidak ada kalimat udzur untuk meninggalkan sholat, ya. Walaupun safar dalam keadaan berlayar pun udzur meninggalkan, tapi di jamak, baik itu jamak takdim atau jamak takhir, ya. Kemudian ar-ruknur rabi', sudah kita bahas panjang lebar tentang qiyam. Nah, ini rukun yang keempat, termasuk penting dan sangat penting di dalam sholat. Ar-ruknur rabi' qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat ini adalah membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah wajib. Wa tajibu fi kulli rak'atin sawaan akanatis sholatu fardan am naflan alal imam wal ma'mum wal munfarid. Ini di dalam madhab Imam Syafi'i. Beliau dalam madhab ini dikatakan tajibu fi kulli rak'atin wajib. Lihatin, wajib membaca suratul Fatihah. Watajibu apa? Fi kulli rak'atin, apa yang wajib setiap rakaat, baik itu akanatis sholatu fardhan am naflan, baik itu sholatnya sholat wajib atau sholat sun. Apa yang wajib fi kulli rak'atin? Qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah. Buat siapa di dalam sholat? Alal imam, baik dia sebagai imam wajib baca suratul Fatihah. Wal ma'mum, jangan salah, nanti kita pada saat ini tidak bahas masalah muafiq atau masbuk, ya. Secara yang gambaran dulu buat kita, Al-Fatihah ini, membaca Al-Fatihah wajib. Buat siapa wajib? Buat imam wajib. Buat siapa lagi? Buat makmum wajib. Buat siapa lagi? Sholatul munfarid, sholat dengan sendiri. Berbeda dalam madhab Imam Malik. Dalam madhab Imam Malik, kalau bermakmum hanya imam yang wajib membaca suratul Fatihah, makmum mendengar. Tapi dalam madhab kita Al-Imam Syafi'i, wajib bagi imam wajib baca Fatihah, makanya imam baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah ada jeda kosong sebelum menyambung surah. Ada jeda kosong di situ untuk apa? Memberi kesempatan untuk makmum membaca suratul Fatihah. Jadi kalau makmum tidak baca suratul Fatihah, maka sholat makmum tidak sah. Wajib baca suratul Fatihah. Yang ada pertanyaan, banyakan boleh tidak
Kita baca suratul Fatihah, imam baca suratul Fatihah, kemudian makmum membarengin baca suratul Fatihah. Boleh atau tidak? Kalau bicara boleh, ya juz, diperbolehkan. Misalnya imam baca Al-Fatihah, makmum juga ngikutin baca Al-Fatihah. Boleh atau tidak? Kalau bicara boleh, boleh. Tapi al-afdal makmum mendengarkan dulu bacaan imam. Mungkin saja kan kita tidak tahu, ada mungkin bukannya mengetes dari belakang, tidak. Mungkin kalau salah imamnya kita tahu, atau imamnya lupa, mungkin pas walad dolin lupa, kali terlalu banyak utang bisa aja. Utang bikin lupa segalanya, sampai lupa bayar juga. Kita nggak tahu nama. Jadi kita dengerin dulu imam, dengerin imam baca suratul Fatihah, imam diam, kita baca suratul Fatihah. Jadi watajibu fi kulli rakaatin, maka wajib bagi setiap rakaat membaca qiraatul Fatihah, sawaan akanatis sholatu fardhon, baik sholatnya itu sholat wajib, am naflan, ataupun sholatnya sholat alal imam, wajib buat imam juga baca Fatihah, wal makmum, wajib buat makmum juga, wal munfarid, wajib. Kalau ada pertanyaan, Habib saya terlambat, imam sudah mau ruku, saya baru masuk, baca suratul Fatihah atau tidak? Nanti bahasanya akan datang, itu husmul makbuk. Hukmul masbuk. Nanti ada pertanyaan, kapan makmum bisa meninggalkan suratul Fatihah? Masih panjang, 7,5 tahun lagi lah, insyaallah. Ya. Terus ngaji. Ya. Kemudian di dalam Al-Fatihah, yang penting Fatihah dulu, ya, panjang pendeknya. Ini yang penting. Kebanyakan sembarangan, makhrajul hurufnya sembarangan. Sudah makhrajnya tidak bagus, terkadang berebut jadi imam. Nah, ini masalah. Sebenarnya nggak usah malu buat diri kita. Sebenarnya kita nih bacaan nggak bagus, ya. Sebenarnya kita misalnya bacaan nggak bagus, saya lebih suka nggak jadi imam ketimbang jadi imam. Apalagi kalau ada yang bacanya bagus-bagus, maksud sebab kita nih nanggung makmum, kita menanggung makmum. Jadi bisa dilihat dari sini, syurutul Fatihah bisa dicatat. Syarat-syarat bacaan Al-Fatihah ini, yang pertama tertib, at-tartib, nggak boleh dirubah-rubah, ya. Apabila dia merubah tertib daripada suratul Fatihah, fa idza akhalla bitartib ma'a adami taghyiri fil ma'na lam tujzi'hu fayu'idu murattiban litasiha qira'atuhu. Kalau dia merubahnya itu ngobolak-balik, tidak merubah makna daripada Al-Fatihah tersebut, tetap bacaannya harus diulang supaya sah bacaannya. Tapi kalau merubahnya itu sampai merubah arti daripada Al-Fatihah, batolat sholatuhu, sholatnya batal. Wa idza akhalla bitartib ma'a taghyiril ma'na, apabila merubah tertibnya sampai merubah arti, batolat sholatuhu, maka sholatnya batal, ya. Kemudian syarat yang kedua, al-muwalah. Al-muwalah ini berurutan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi boleh jedanya itu hanya saktatut tanafus, hanya tarikan satu nafas. Ini orang mau khusyuk misalnya sholat sendiri, Bismillahirrahmanirrahim, stop dipanjang sambil nangis-nangis, ya Allah kapan dapat rezeki, duit sudah habis.
baru nyambung alhamdulillahi rabbil alamin, tidak sah. Jadi harus mualah, langsung bersambung. Kalau diibaratkan wudu, ya, diibaratkan wudu, kita cuci muka, sebelum kering cucian muka kita sudah nyambung ke tangan. Ya. Kalau diibaratkan wudu, sebelum kering basuhan muka kita, kita sudah cuci kita punya tangan. Jadi cepat. Kalau dalam ilmu fikih buat sholat saktatut tanafus, cuman satu tarikan nafas untuk ngambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh Habib, saya bisa satu nafas, bagus. Gak apa-apa, boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, atau disambung-sambung Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, boleh, asal betul bacaannya, boleh, nggak terburu-buru juga, ya. Jadi al-muwala. Kemudian mura'atu hurufiha, nih, huruf-hurufnya harus dijaga. Kita sholat nih, sholat kita ini urusan ya, urusan antara kita dengan Allah, hati-hati. Mura'atu hurufiha, syurut yang ketiga atau syarat yang ketiga bacaan suratul Fatihah, itu huruf-hurufnya harus terjaga. Falau asqata harfan wahidan batalat salatuhu wa kadzalika abdala harfan biharfin. Kalau kita jatuhkan falau asqata harfan wahidan, ya, kita hilangkan misalnya satu huruf daripada suratul Fatihah, maka batalat sholatuhu, sholatnya batal. Atau diganti dengan fasihnya misalnya nih, mestinya kan waladhdallin, dia fasih-fasihkan jadinya waladhdallin, dot diganti dot, kan hampir mirip tuh antara dot, ya, yang paling bagus dalam hadis yang menyebutkan dot itu baginda Nabi besar Muhammad. Afdalu, paling afdol, paling bagus Nabi menyebutin dot. Kita mau difase-fasein bagaimana, udah segitunya udah. Ya, yang penting betul, ya, dot. Ada saklanya. Dia ganti jadi dha. Zalim, bukan maksudnya dhalin, jadi dhalin, jadi dhot. Batalat sholatuhu, sholatnya batal. Bukan lagi qiraahnya yang batal diulang, batal sholatnya. Falau asqata harfan wahidan batalat sholatuhu wa kadzalika abdala harfan biharfin, diganti. Tapi berbeda begini, ada sedikit, misalnya ulama dari Hadramut, ya, mereka tidak baca qim mustaqim, mereka bacanya mustaqim gim, ya. Nah, ini lahja, ya, ini lahja. Hukmu man nataqa biqafil Arab, ya, artinya lahja. Wa minhum man ajza'aha ma'al karaha, boleh tapi dihukumkan ada makruhnya, seperti Imam Romli, Imam Khatib Asy-Syirbini, ya. Beliau membolehkan tapi ma'al karaha. Ada juga wa minal ulama man ajza al qira'a biha bidunil karaha. Juga ada ulama yang memang sudah lahja mereka orang sana, tidak makruh, boleh tapi tidak makruh. Seperti siapa? Seperti Asy-Syaikh Zakaria dalam kitabnya Syahrul Bahjah, Ibnu Rif'ah, dan ulama dari negeri Hadramut
tidak memakruhkan, boleh, tidak makruh. Tapi kita nih tidak usah ikut-ikutan. Ya. Malu sama hidung. Ya. Sudah, kita baca mustaqim, qaf, bukan bacanya gof. Orang bacanya ada yang mengatakan as-segaf, ada yang mengatakan as-saqaf. Lahja, itu lahja. Tapi tetap ada yang membolehkan ma'al karohah, ada yang membolehkan tapi makruh, ada yang membolehkan tapi tidak makruh. Ini ulama besar. Nah, kita sebagai mustami'in, ya kita usahakan tetap pakainya mustaqim, pakai qaf. Ya, sebutkan qaf. Karena kita bisa, bukan tidak bisa. Kalau mereka disuruh qim, gim. Qim, gim. Namanya memang lahjanya seperti itu. Orang Hadramaut seperti bilang masjid, jadinya masjid. Jim diganti ya. Kalau roja'a, jatuhnya roya, mereka bilang. Roya'ah. Jadi kalau kita baru belajar bahasa Arab, ngadepin sama orang bahasa pasar, roya'ah apa roya, lu cari dari kamus. Roya. Ya. Ya, ar-raja mereka bilang ar-raya, pengharapan. Misalnya raja pengharapan, ar-raya. Ya, susah untuk menyebutkan jim. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mereka enggak rajim. Kalau yang orang pendalaman banget itu susah mereka menyebutkan jim, mereka pakai ya gitu. Tapi buat yang sudah kemari bisa semua. Kemudian syarat berikutnya mura'atu tasydidatiha. Ya. Tasydidnya ini harus betul-betul dijaga. Jangan khaffafa musyaddadan. Jangan mentakhfifkan yang harusnya ada syiddah. Ar-Rahman. Kita baca Ar-Rahman, tidak ada syiddah sama sekali, kita takhfif. Ya. Bismillahirrahman, ada tasydid di situ. Jadi tidak boleh. Lam yu'tadda biqiraatihi, maka qiraahnya tidak dianggap harus diulang. Fa'alaihi an yu'idahu musyaddadan, maka dia harus mengulangnya dengan tasydid, dengan syiddah. Jadi enggak segampang itu. Ya. Begitupun sebaliknya yang takhfif, jangan yang tadinya tidak pakai syiddah kita pakai syiddah. Kemudian syarat berikutnya qiraatu kulli ayatiha. Nih buat yang baru-baru, anak-anak muda yang belajar di Google. Ya. Buat syabab yang belajar dari YouTube. Ya. Bagus, bukan tidak bagus. Kesempatan untuk belajar itu sebenarnya di mana saja. Tapi tetap yang namanya belajar talaqi. Bertemu antara murid dengan guru. Al-murid, talaba, tilmid sama syekh harus ketemu. Itu namanya talaqi, belajar. Nggak ada bilang, oh saya nggak sempat, la udhur, kata Imamul Haddad, tidak ada udhur, nggak diterima alasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat saya tidak ada kesempatan belajar, tidak ada kesempatan, tidak ada. Emang Allah ciptakan kita buat di dunia. Allah ciptakan kita 24 jam cari dunia. Ya. Allah ciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, tidak aku ciptakan manusia dan jin untuk ibadah, hanya untuk ibadah, dekat kepada Allah, bukan lid dunia. Orang sekarang dibalik, hidupnya buat dunia, akhirat nanti saja. Nanti pas kita masuk akhirat, kata Allah, mau masuk surga nanti saja. Ya, semua man fa'al fu'il.
Hukum karma dalam Islam bukan karma namanya, man fa'al fu'il. Siapa orang yang berbuat, dia akan diperbuat. Ya. Jadi qiraatu kulli ayatiha wa minha al-basmalah dalam madhab Imam Syafi'i. Seluruh ayatnya di dalam Al-Fatihah wajib dibaca. Ingetin. Seluruh ayat di dalam suratul Fatihah wajib dibaca. Wa minha, dan termasuk ayat suratul Fatihah basmalah. Ya. Termasuk di dalam suratul Fatihah itu bacaannya bismillah. Jadi kita yang bermadhab kepada Imam Syafi'i, solat kita solat ikut-ikutan orang luar, ya, yang tidak pakai basmalah, solat Anda tidak sah. Tidak sah. Tapi kalau imamnya yang tidak pakai bismillah, ada khilaf. Misal kita solat di Mekah, makanya saya sampaikan berkali-kali, baru pertama kali haji atau baru pertama kali umroh, pulang pengen jadi imam, bismillahnya hilang. Langsung pakai murattal, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahnya ndi? Hilang. Ngikut-ngikut seperti ini, taglid seperti ini tidak sah. Dalam madhab Imam Malik memang tidak wajib dibaca. Yusan, mereka disunahkan, tapi mereka baca. Walaupun sir, walaupun tidak kedengaran, mereka baca. Ataupun kalau mereka tidak baca sama sekali, hukumnya sah, karena buat mereka baca bismillah sunnah. Tapi nggak bisa kita gabung dengan madhab kita, tidak bisa. Kalau Anda pengen bermadhab kepada Imam Malik, ikutin tata cara semuanya, dari wudhunya, dari tata cara mandi hadas besarnya, dari tata cara sholatnya, itu harus berubah semua. Nggak bisa, misal kita sholat nih nggak pakai bismillah, wudhunya pakai Imam Syafi'i, bismillahnya pakai hukum Malik, nggak bisa. Karena dalam madhab Imam Malik menggosok itu hukumnya sunnah. Ketika kita tidak gosok, maka menggosok itu dalam madhab Imam Malik wajib. Dalam madhab Imam Syafi'i sunnah. Ketika sholat kita tidak gosok, sholat kita tidak sah. Kenapa? Dalam madhab Imam Malik menggosok dalam wudhu wajib. Jadi nggak bisa main silang-silang begitu kayak orang duduk bersila. Ya. Paham ya? Oke. Jadi qiraatu kulli ayatiha, membaca semua ayatnya. Saya mengatakan tidak menyalahkan orang yang tidak baca bismillah, jangan salah. Tidak menyalahkan, asal betul. Bukan ikut-ikutan yang tidak jelas. Ya. Kalau dalam madhab, ingatkan, dalam madhab Imam Syafi'i tidak bisa ditawar-tawar, baca bismillah wajib di dalam sholat, ya, ketika membaca suratul Fatihah wajib disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sunnah. Maka qiraatu kulli ayatiha wa minha basmalah. Jadi wajib membaca semua ayat Al-Fatihah, wa minha, termasuk daripada suratul Fatihah itu al-basmalah, membaca bismillah. Rikafratil ahadits, banyak daripada hadis al-waridah fidzalika. Seperti salah satu hadis dikatakan idza qara'tum. Kan orang sekarang repot sohe. Paham juga kagak sohe. Ya. Likathratil ahadits arwid wal alwarida fi dzalika wallati minha, di antaranya idza qara'tum alhamdulillah dalam suratul Fatihah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian membaca alhamdulillah di dalam Al-Fatihah, faqra'u, bacalah juga sebelumnya, maksudnya bismillahirrahmanirrahim.
Innaha ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani. Ya, termasuk induk daripada Al-Quran. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha. Al-Fatihah ini ummul Quran, Al-Fatihah ini ummul kitab, Al-Fatihah ini sab'ul mathani, dan termasuk daripada ummul kitab wa minha bismillahirrahmanirrahim. Hadis. Rawah siapa? Riwayat Darul Qutni wal Baihaqi bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi yang baca bismillah tidak boleh menyalahkan orang yang tidak baca bismillah karena masing-masing punya dalil. Tapi lihat kamu ini madhabnya siapa. Kalau kamu madhabnya Imam Syafi'i, kita salahkan tidak baca bismillah. Boleh kita salahkan. Madhabnya siapa? Oh, madhab gak jelas. Nah, bingung juga kalau madhab gak jelas ini. Orang sekarang madhab gak jelas. Kalau ditanyakan wajib gak bermadhab, buat zaman sekarang wajib bermadhab. Harus kita punya rujukan. Emang kita siapa? Kembali ke Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis. Terjemahin Quran tidak bisa. Terjemahin hadis, emang kita tahu semua asbabun nuzul dalam Al-Quran? Ya, anak SD, ya, Al-Quran hadis, Al-Quran hadis. Tahu nggak asbabun nuzul semua dari ayat pertama sampai akhir? Keluarkan hukum air nih 1 gelas, keluarkan hukum istinbat Al-Quran, istinbat hadis, ayo keluarkan. Nggak bisa. Ijtihad itu betul. Artinya harus full. Lihat Imam Syafi'i, lihat Imam Malik, lihat Imam Abu Hanifah, lihat Imam Ahmad bin ijtihad full mereka. Jadi kita tinggal ngikutin. Ini kadang-kadang subhanallah orang sekarang sok-sokan Quran hadis. Baca Qurannya nggak paham. Baca nih nggak tahu artinya kalau nggak ada terjemahan. Ya. Kemudian rawahu Darul Qutni wa Baihaqi bi isnadin sahih. Jadi zaman sekarang jangan saling menyalahkan. Ya. Karena dalam mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i punya perbedaan di dalam hukum tapi tidak saling menyalahkan. Punya perbedaan mereka. Apa Imam Syafi'i menghujat Imam Malik yang tidak pakai bismillah? Tidak. Yang madhab Imam Malik, yang pengikut Imam Malik kita nggak salahkan. Yang kita salahkan itu mudhab-dhab, plin-plan. Kemana nih? La madhab Imam Malik, wala madhab Imam Syafi'i, wala madhab Imam Abu Hanifah, wala madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ente mau kemana nih, naik kereta mana? Karena nggak bisa digabung-gabung. Ikutin salah satu. Ya. Kemudian riwayat yang lain dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ummul Mukminin an Sayyidah Ummu Salamah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salati bismillahirrahmanirrahim fa'addaha ayah. Ya, fi haditsin tawil anna Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, fi salati di dalam salat, bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim, fa'addahal ayat, maka Nabi memasukkan itu bismillah salah satu termasuk ayat suratul Fatihah. Ya. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, diriwayatkan oleh Darul Qutni, diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan oleh Baihaqi wa ghairuhum minan rijal al-muthiq, dari perawi-perawi yang terpercaya, bi isnadin sahih. Ya. Dengan sanad yang sahih. Ani Ibni Abbas wa Abi Hurairah wa ghairihima. Selain daripada Ibnu Abbas pun ada, selain daripada Sayyidina Abu Hurairah pun meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajhar. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajhar, beliau keraskan sampai terdengar bacaan bismillahirrahmanirrahim, yajhar bi bismillahirrahmanirrahim.
sampai terdengar bacaan bismillahnya itu. Ini rawahul Bazzar wa rijaluhul mauthukun. Dalam ilmu hadis kalau dikatakan rijaluhul mauthukun, perawinya sangat terpercaya. Ya, sangat terpercaya. Wa Darul Qutni wal Baihaqi wal Hakim. Masya Allah, lengkap riwayatnya. Ya, lengkap riwayatnya. Nah, cuman masalahnya kita ini jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan tanpa belajar. Kita yang memang bermadhab kepada Imam Syafi'i baca bismillah. Kalau kita tidak baca bismillah, sholat kita tidak sah. Ya, ingatkan, boleh kalau mau pindah, tidak jadi haram, boleh pindah madhab, bukan tidak, tapi bil kulliyah, semuanya harus kita ikutin tata cara seperti Imam Abu Hanifah, atau tata cara seperti Imam Ahmad bin Hanbal, atau tata cara seperti Imam Malik. Boleh kita taklid, tapi taklidnya dengan ilmu. Boleh kita mengambil sebagian tapi dengan ilmu, dan tanya sama ulama boleh atau tidak boleh. Jadi harus dengan ilmu semuanya. Tidak jadi gadu-gadu. Ya, tidak jadi pecel itu ilmunya. Ya, campur sana, campur sini, jadinya pedes akhirnya. Ya. Paham maksudnya ya? Jadi syarat tentang qiraatul Fatihah, qiraatu kulli ayatiha. Jadi tidak usah lagi bingung. Kita sudah tahu hukumnya, kita sudah tahu perawinya, kita sudah tahu hadisnya. Jadi dikatakan qiraatu kulli ayatiha, wajib baca ayat semuanya, wa minhal basmalah, yaitu termasuk qiraatul Fatihah itu membaca bismillah. Pas banget waktu isya masuk. Insyaallah panjang umur, sehat afiat, ketemu lagi habis Ramadan. Oh iya, tutup belum? Ketemu lagi habis Ramadan, ya? Belum? Insyaallah bulan depan panjang umur, sehat afiat, ketemu ya. Bulan depan tidak bisa kayaknya. Minggu ketiga tanggal berapa bulan depan itu? Hah? Tanggal berapa? Tanggal 15. Ya Allah, nasib baik masih bisa datang. Bab tanggal 17 jalannya. Tanggal 17 jalan ya. Mudah-mudahan sehat afiat, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan, baru syarat membaca bismillah. Ingatkan, catat dul ya. Baca bismillah syarat ya, sampai qiraatu ayatiha, membaca semua surat Al-Fatihah termasuk bismillah. Sampai di situ supaya bisa nyambung, bulan depan tidak diulang-ulang lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.